Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nailin RA dalam acara Bedah Opini. Acara ini disiarkan dari studio Lingkar TV secara live. Lingkar TV merupakan TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin LPSE dari Kominfo. Dan untuk diketahui, TV digital streaming online ini bisa pemirsa download dari aplikasi Play Store. Caranya mudah, masuk ke Play Store dan download Lingkar TV. Mudah bukan? Baik. Berbicara mengenai pendidikan di Kabupaten Pati, ini bukan hanya di Kabupaten Pati, tapi lebih menyeluruh atau umum, bahwa saat ini ada sebuah fenomena bahwa SD negeri ini banyak yang krisis siswa. Oleh karena itu, sudah duduk bersama saya, dia merupakan anggota Dewan, Bapak Mozen, dari anggota Komisi E DPRD Jateng yang membidangi pendidikan. Nah, mari kita sapa beliau. Apa kabar, Pak? Baik. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten para pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada ya. Iya, betul. Jangkauannya seluruh Jawa Tengah ini kayaknya. Bukan hanya nasional, Jawa Tengah, kita nasional karena TV digital streaming online. Jadi siapapun, bahkan di luar negeri yang ingin mendownload dan menonton siaran Lingkar TV bisa menonton selama 24 jam. Kami siaran, Pak. Gitu. Jadi karena bukan 24 jam kan ini nanti kita. Enggak. Kita hanya akan berbincang hingga 30 menit ke depan nantinya. Siap, gitu. siap. Oke, Pak, berbicara mengenai tema kita nih, SD negeri kian tidak diminati. Nah, bagaimana hasil dari Pak Zen ini kan memang di bidang pendidikan ya Pak ya, dari anggota Komisi E, dan biasa untuk reses, turba, dan menyerap aspirasi dari para pendidik dan pengajar di lapangan nih Pak. Jadi kasus krisis siswa ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Pati, tapi hampir merata di seluruh Nusantara. Nah, ini menurut Pak Zen sendiri, apa sih yang melatar belakangi sampai banyak SD negeri yang krisis siswa? Terima kasih, Mbak siapa? Nailin Mbak RA. Naili, ya. Nailin, Pak. Nailin. Temanya ini cukup menohok ya. Siswa SD negeri, langsung nyebut SD negeri, krisis siswa. Betul. Tapi saya kira memang ini menjadi, bukan hanya sekarang saya kira ya Mbak, tapi beberapa tahun terakhir ini fenomena terkait dengan kondisi SD negeri kita di Jawa Tengah khususnya ya. Tapi sebelum ke sana, SD ini Dikdas ya, pendidikan dasar ini menjadi kewenangan kabupaten, kota sebetulnya. Kalau kami di DPRD Provinsi membidangi Dikmen. Dikmen itu SMP MTS, SMA, SMK, dan Aliyah. Nah, SD ini menjadi kewenangan kabupaten kota. Beda dengan waktu kita masih kecil dulu ya. Iya. Saya pernah kecil soalnya. Kirain langsung tiba-tiba seperti ini. Nah, maksud saya waktu dulu kecil itu SD negeri itu kayak menjadi primadona gitu di desa-desa gitu kan. Bahkan saya yang alumni MI swasta di kampung itu iri kalau lihat anak-anak SD sebaya saya waktu itu berangkatnya pakai pakaian rapi-rapi gitu ya, sepatunan, kita masih nyeker gitu, sabuknya juga masih sabuk ketebok, rapea gitu, nggak punya seragam. Sekolahnya juga masih biasa-biasa saja, dan SD waktu itu memang betul-betul supporting kebijakan dari pemerintah, dari pusat maupun dari daerah itu luar biasa, terbukti dengan banyaknya muncul SD Inpres yang fasilitasnya lebih wah ya dibandingkan dengan sekolah-sekolah swasta atau madrasah swasta. Itu era 90-an, 80-an, 90-an, Mbak. Nah, beberapa tahun terakhir ini kami di Komisi E melakukan kunjungan, kemudian juga pantauan di lapangan. Kita juga sering menyerap informasi, menyerap aspirasi ya dari masyarakat terkait dengan kondisi atau fenomena pendidikan dasar itu, terutama SD negeri yang beberapa tahun terakhir ini mengalami penurunan peserta didik baru. Ya, saya kira situasi seperti ini perlu dikaji, perlu dievaluasi apa sesungguhnya yang menyebabkan masyarakat atau orang tua ini dalam konteks tertentu kurang tertarik dengan SD negeri. Ya, itu perlu dikaji. Ya, memang ada beberapa alasan yang sebetulnya ini tidak betul-betul benar gitu. Misalnya begini, SD negeri
masih berkutat kepada kurikulum-kurikulum dan materi pembelajaran yang sangat umum gitu. Jadi belum ada yang sifatnya ciri khas, yang sifatnya kurikulum plus itu belum ada. Coba kita urai sedikit ya dibandingkan dengan munculnya SD-SD swasta yang sekarang sudah mulai berlomba-lomba dengan keanekaragaman kurikulum yang dikelola menjadi bagian dari kearifan lokal masing-masing satuan pendidikan itu, dan juga munculnya madrasah-madrasah ibtidaiyah di beberapa daerah yang masyarakat menilai madrasah ini ada nilai plusnya karena di samping mendapatkan materi pembelajaran mata pelajaran umum, tapi juga ada materi pembelajaran pendidikan agama. Pendidikan agama kan tidak hanya PAI saja, tapi ada akidah akhlak, ada fikih, ada tajwid, ada Quran hadis dan sebagainya. Itu saya kira hasil dari survei juga temuan di masyarakat, nampaknya juga banyak mempengaruhi stigma di masyarakat bahwa SD negeri sifatnya masih umum, kemudian madrasah ini ada tambahan mata pelajaran yang sifatnya plus. Termasuk SD-SD swasta yang sekarang juga mulai muncul banyak yang bagus-bagus itu ya, yang SDIT itu ya, SD kota-kota gitu. Ini yang biayanya besar pun mereka tempuh. Masyarakat gitu. Tidak masalah sepanjang ada jaminan dalam tanda petik ya dari sekolah agar anak-anaknya, putra-putrinya mendapatkan materi pembelajaran di luar materi pelajaran umum yang sifatnya plus tadi itu ya. Dan ya kadang-kadang pendidikan ini kan bukan hanya transfer of knowledge, tidak hanya transfer ilmu. Bahwa anak-anak usia sekarang ini, apalagi di era milenial, era zilenial. Saya ini sudah kolonial soalnya. Generasi Z ya. Generasi Y apa Z kita ini nggak tahu. Anak-anak seusia segitu kan anak-anak yang fenomenanya hari ini kan lebih patuh kepada gadget, lebih patuh kepada handphone ketimbang dengan orang tuanya, bahkan dengan gurunya. Anak banyak sekarang membantah kepada gurunya, kepada orang tuanya dengan membuat statement bahwa beda dengan di YouTube, beda dengan TikTok, beda dengan di IG. Saya dapat informasi nggak seperti itu, Bu Guru. Saya dapat informasi bukan seperti itu, Pak, Bu, dan sebagainya. Jadi anak lebih sangat vokal dan kritis gitu, termasuk anak sendiri itu. Kalau saya ajak ini itu yang kaitannya dengan peningkatan sumber daya mereka sendiri itu, kadang-kadang dia yakin dengan pendapatnya yang dibuka di konten-konten atau di media sosial. Punya itu. Anak usia SD juga, Pak? Ada. SMP, sekarang sudah SMP ya. Sudah SMP kelas 1. Tapi kan masih ke bawah pola pikir itu. Kalau boleh tahu putranya itu Putri ya? Itu ya, putri saya itu terkenal paling kritis sekolah. Itu kan mungkin sekarang SMP ya? Sekarang SMP kelas 1. Kelas 1. Berarti kemarin SD-nya di mana? SD swasta. Nah, ini akan menjadi sebuah pertanyaan tersendiri. Kenapa seorang anggota dewan juga akhirnya memutuskan anak saya akan saya sekolahkan di swasta saja? Ini nanti jadi gambaran ini. Betul. Bukan di negeri. Karena negeri itu milik kita, pemerintah. Kita harus bantu dong mensukseskan pendidikan pemerintah kita juga. Yang mana yang digaji juga adalah guru-guru negeri juga, yang dibayar juga menggunakan uang pajak, uang rakyat gitu. Kenapa sampai seorang anggota dewan menyekolahkan anaknya di sekolah swasta? Sekolah swasta. Karena nggak ada aturan anggota dewan harus sekolah di negeri. Enggak, iya. Jadi kita akan mengambil atau membedah pendapatnya Pak Zen selaku anggota dewan memang, tapi di sini juga sebagai orang tua yang memilihkan sekolah untuk putra-putrinya. Mengapa sampai kemudian selaku orang tua memilih untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta? Apakah terjadi keraguan terhadap sekolah negeri ini? Begini, kalau pikiran saya waktu kenapa di SD swasta, sekarang MTS-nya juga swasta. Saya ini dari kecil produk swasta soalnya, tidak pernah ke negeri. Bukan apa-apa, ya mungkin karena pilihan orang tua saya waktu itu, kue sekolah nunggune swasta wae, nang MI wae, nang kono pelajaran agama nih. Bagi orang tua saya waktu itu, pendidikan karakter itu lebih utama.
Bukan berarti di SD negeri tidak ada pendidikan karakter ya. Betul. Tapi saya pernah mendengar sistem pendidikan di luar negeri ya, saya sebut ada di Jepang, kemudian di Venezuela dan sebagainya. Untuk membentuk pendidikan karakter kepada anak, budi pekerti, kalau bahasa kita ya akhlakul karimah, itu membutuhkan waktu 1-2 tahun untuk membuat karakter anak ini menjadi lebih jujur, lebih mau tertib, lebih mau ya yang bagus-bagus itu. Nah, di Indonesia ini kan ini ilmu yang inti dulu soal afektif, psikomotorik itu belum diajarkan, tapi kita udah dicekoi matematika, cekoi fisika, tapi attitudes, afektif, psikomotorik, attitudes-nya itu belum kena. Kalau di Jepang enggak. Untuk memastikan bahwa anak-anak ini memiliki sifat jujur, mau sabar, tertib itu butuh waktu 1-2 tahun. Kalau anak ini tertib, disiplin, 2 tahun itu dilaksanakan, maka untuk memasukkan materi pelajaran yang lain itu gampang. Tapi kalau itu sudah dilupakan, sementara dicekoi dan pendidikan kognitif yang terlalu jelimet, hafalan-hafalan yang menurut saya tidak sesuai dengan kompetensinya, tapi dipaksakan oleh kurikulum kita, itu dampaknya apa? Banyak anak pinter, tapi tidak benar. Nah, itu yang diajarkan orang tua saya, makanya saya terus memutuskan untuk di pikiran saya waktu itu ya, saya sekolah swasta, maka anak-anak saya ya saya sekolah swasta, di samping karena saya sibuk di pekerjaan, istri saya juga sibuk, dan sekolah di swasta itu tidak hanya pagi sampai siang, tapi sampai sore. Dia meskipun ada istirahatnya, sore juga ada tambahan mata pelajaran agama. Dan banyak juga sekarang yang dia punya boarding school. Ya, boarding school atau pesantren, itu kan lebih ayem ketika mendidikan anak. Apalagi sekarang kan era gadget, tadi saya sebut tadi, anak hari ini kan menggunakan media sosial. Jadi itu adalah sebuah tantangan tersendiri untuk orang tua, bagaimana dia mendidik anak sembari menjauhkan dari gadget, tapi pendidikan untuk fondasi pendidikan karakternya juga harus kuat. Salah satunya itu. Kita bisa menarik sebuah kesimpulan tersendiri bahwa memang ada formula plus yang memang ditawarkan oleh sekolah swasta yang tidak dimiliki oleh sekolah negeri. Dan kita akan membahas kembali mengenai masalah sekolah negeri ketika sekolah negeri tak lagi digemari, tapi kita akan kembali setelah jeda pariwara yang berikut ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami
di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Masih bersama saya Nadine RA dalam acara Bedah Opini. Tema kita sangat menarik, ketika SD negeri tak lagi digemari. Nah, ketika SD negeri tak lagi digemari, banyak dari masyarakat yang memutuskan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Dan kita tahu bahwa pendidikan di sekolah swasta itu tidaklah murah, kan tapi mahal dan sangat mahal, bahkan beberapa sangat mahal sekali gitu. Bukankah ini akan menjadi beban tambahan untuk masyarakat yang dia sudah membayar berbagai hal, dan seharusnya memang pendidikan adalah tugas negara, sehingga negara memfasilitasi dengan sekolah negeri yang gratis, tapi yang gratis ini pun tidak diminati. Nah, bagaimana ini menurut Pak Zen? Ada 2 hal saya kira ya Mbak. Yang pertama, kita harus melakukan evaluasi terkait dengan keberadaan SD-SD negeri yang selama ini kelihatan jadul gitu ya. Iya. Bangunannya nggak ada perubahan, dari zaman Impres sampai sekarang, paling hanya dirubah catnya saja. Orang tua dan anak hari ini berpikirnya juga membutuhkan fasilitas sekolah yang lebih, ya fasilitas olahraga, fasilitas main, fasilitas gedung ya, sarpras, dan tentu kurikulum juga menentukan. Nah, itu yang harus dievaluasi oleh SD-SD negeri saat ini. Karena bagaimanapun juga namanya SD negeri ini kan milik publik ya. Iya, betul. Dia didirikan memang untuk membantu masyarakat dari keluarga kurang mampu, terutama untuk disekolahkan di sekolah-sekolah negeri itu, terutama di SD negeri. Tetapi ketika itu sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi tidak dibarengi dengan perbaikan sarpras, sistem pembelajaran, materi pembelajaran, tidak disesuaikan dengan kondisi saat ini, di mana orang tua, anak juga membutuhkan fasilitas lebih, dan juga membutuhkan materi kurikulum yang menjamin masa depan anak, saya yakin pasti akan ditinggal oleh masyarakat. Dan terbukti memang di beberapa daerah, termasuk di Pati, di beberapa daerah di Jawa Tengah, laporannya banyak yang regrouping tadi. Iya, betul. Bahkan ada yang tutup. Nah, oleh karena itu, ini secara umum memang sektor pendidikan yang menjadi urusan wajib pelayanan dasar absolut sebetulnya ini harus betul-betul mampu menjawab problem pendidikan hari ini. Terutama bagaimana pemerintah dengan anggaran pendidikan yang besar itu, di APBN kita itu 3.000 triliun. Kalau 20%-nya kan 600 triliun. Iya. Masalahnya angka 600 triliun itu dalam Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Dasar 45, 20% syarat anggaran pendidikan itu. Anggaran itu ada disebut dengan fungsi kependidikan, dan anggaran itu menyebar di kementerian-kementerian yang lain. Di provinsi, kabupaten, kota itu juga menyebar di dinas-dinas yang lain. Dampaknya apa? Urusan wajib pelayanan dasar pendidikan yang mestinya menjadi prioritas untuk menjamin soal indeks pembangunan manusia, angka partisipasi kasar, memenuhi 8 standar nasional pendidikan, pelayanan dasar minimal itu belum bisa. Anggaran besar itu belum bisa menjawab problem itu tadi, Pak. Karena anggarannya menyebar di mana-mana. Coba misalnya begini, ini saya membayangkan saya menjadi Menteri Pendidikan, saya membayangkan Menteri Keuangan. 20% anggaran pendidikan itu harus pure untuk kepentingan pendidikan, bukan untuk sektor yang lain. Kiranya untuk apa itu kalau misalnya pendidikan apa dulu yang harus 8 standar dibenahi? Nasional pendidikan harus dipenuhi semua. Pertama, standar sarpras. Tidak boleh ada disparitas sekolah antara negeri, swasta, sekolah madrasah. Punya komitmen dan tanggung jawab sama untuk mencerdaskan anak-anak kita.
Di sini kita sudah melihat. Ada sekolah yang terlalu mewah, ada sekolah sederhana, ada yang sekolah yang kondisinya sarpasnya tidak memenuhi syarat sebetulnya. Ini kondisinya sangat banyak di Indonesia ini, masih 40%-an lah data dari Kemendikbud beberapa waktu yang lalu. Kondisi sarpas pendidikan kita sangat jomplang itu, antara satu sekolah di satu sisi bagus, di lain tidak bagus. Kasus yang terjadi di mana? Rembang, ada SMK Saleh itu, sampai seperti itu. Ini dan keresahan di SMK yang dekatnya gitu. Ini keresahan dari kepala-kepala sekolah, karena anggaran untuk pembangunan masjid musola itu kan nggak ada. Iya. Makanya sementara Dikmen SMA SMK negeri kan tidak boleh memungut biaya dari masyarakat. Betul. Nah, kepala sekolah punya pikiran mungkin lah, kalau saya nggak mendirikan sekolah, masjid atau musola, sementara jumlah siswa yang ada di sekolah kami itu ada 1.000 lebih, musolanya hanya mampu menampung 1/3. Ini keresahan semua loh, Mbak. Iya, betul. Semua di Jawa Tengah itu, maka mereka melakukan ikhtiar dengan cara memungut, tapi bukan memungut ya, lebih ke apa itu? Tapi bukan pungutan liar gitu ya mungkin. Itu kan disepakati juga oleh, misalnya ini versinya sana begitu, saya nggak tahu. Karena sifatnya infak ya kan, sedekah, tapi tetap tidak boleh itu di regulasinya, Pak. Ya nggak tahu itu boleh dan tidaknya, tapi kalau semuanya nggak boleh ya. Ya kalau memang tidak boleh harusnya pemerintah mencukupi. Masalahnya begini, kalau nggak ada pembangunan untuk masjid musola, sementara pendidikan SMA atau Dikmen itu sampai jam sore kan, 5 hari sekolah jam sore, sementara jumlah siswa ada 1.000 lebih, lalu kemudian yang bisa melaksanakan ibadah sholat zuhur itu hanya sekitar 1/3 sampai setengah, bahkan kebutuhan untuk wudhu juga masih sangat kurang. Yang nanggung dosa siapa, Mbak, kalau nggak sholat itu? Iya, malah sekolahnya. Nah, oleh karena itu ya nggak tahu, ini kebijakan ini harus ada evaluasi. Mudah-mudahan setelah ini ada hikmahnya, pemerintah hadir memastikan bahwa seluruh siswa-siswi dalam sekolah tersebut harus terpenuhi kebutuhan ibadahnya. Nah, itu penting. Kalau seperti ini, pemerintah menjamin nggak ada lagi pungli. Nggak boleh, itu khusus untuk ditolerir karena untuk ibadah gitu. Iya. Kalau untuk yang lain-lain sampai 5 sip. Sholat sampai 5 sip, padahal cuma 30 menit loh istilahnya itu. Iya. 5 sip saja itu hanya menampung 1/3 sampai setengah jumlah siswa. 1.000 lebih loh, Mbak, SMA SMK negeri itu. Nah, maksud saya begini, SD kita, sarpras kita kondisinya sangat prihatinkan hari ini. Iya. Urusan wajib pelayanan dasar. Coba kita kalau melihat di beberapa daerah di luar negeri, Mbak, pendidikan itu menjadi primadona. Iya, ini baru sarpras saja sudah seperti ini, butuh perhatian serius dari negara. Bukan hanya negeri saja loh, swasta juga. Kalau negara masih mendikotomikan antara negeri swasta, berarti negara telah membuat pengkotak-kotakan dalam perhatiannya kepada dunia pendidikan, dan itu nggak boleh, karena membedakan ini anak negeri dan anak swasta nggak boleh. Semua punya tanggung jawab sama untuk sebagai warga negara untuk bisa mendapatkan akses haknya pelayanan pendidikan dasar di satuan pendidikan baik negeri maupun swasta, itu sama-sama anak Indonesia. Makanya saya paling sering kalau ada kepala daerah, entah bupati, gubernur, siapapun yang melihat ini negeri ini swasta beda, negeri ya kita urus, ya swasta nggak boleh. Kenapa? Lah karena mau ngitung indeks pembangunan manusia, APK, IPM, angka partisipasi kasar, anak putus sekolah, anak tidak sekolah, itu nggak hanya negeri saja, swasta juga. Kalau hanya negeri saja yang diurusi swasta, enggak. Nanti IPK kita rendah, IPM kita rendah, angka partisipasi kasar dan angka putus sekolah kita juga bisa jadi tinggi karena tidak ada perhatian negara kepada swasta. Itu kan tugas dari masyarakat, swasta untuk meningkatkan mutu dan kualitas dan semuanya itu. Loh, jangan ditanya lagi soal komitmen masyarakat soal pendidikan. Kalau mereka itu bubar, mundur semua, hancur pendidikan ini, Mbak. Makanya nggak boleh ada dikotomi soal ini negeri milik pemerintah. Baik, tadi kita bicara itu mengenai sarprasnya gitu. Baru sarpras, ada 8 standar pendidikan. Nah, iya. Selanjutnya, standar lain yang mungkin guru. Nah, itu penting sekali ini, Pak. Guru hari ini juga nggak boleh dikotak-kotakan, Pak. Guru itu udahlah, dalam satu sekolah negeri misalnya, ada guru PNS, ada guru honorer, ada guru P3K, ada guru yang sudah sertifikasi. Dari situ saja sudah terjadi pengkotak-kotakan yang menurut saya tidak manusiawi. Jamnya sama. Betul. Dia mengajar juga sama. Dia punya jam mengajar setiap minggu berapa sama. Kenapa yang ini gajinya 10 juta, yang ini honornya cuma 500.000, 600. Dari sini saja sudah tidak manusiawi menurut saya. Salah sendiri dia mau, jangan disalahkan. Negara harus hadir, memberikan kepastian bahwa seluruh guru di satuan pendidikan harus
dijamin soal kesejahteraannya. Problem guru hari ini dua, soal profesionalisme atau kompetensi, yang kedua adalah soal kesejahteraan. Soal profesionalisme, guru semua punya hak untuk mendapatkan akses pelatihan. Baik yang kurikulum baru ini Merdeka Belajar, apakah semua sudah mendapatkan akses pelatihan itu? Belum, ternyata belum. Hanya 40% saat itu pun juga hanya guru-guru yang ada di kota-kota yang dekat dengan kekuasaan. Yang di daerah-daerah desa-desa terpinggir, bagaimana kesulitan mereka bisa mendapatkan akses pelatihan guru penggerak, guru untuk menyampaikan pesan Merdeka Belajar itu. Belum lagi yang kedua soal kesejahteraannya. Hari ini banyak guru-guru yang menangis, yang menjadi PR. Teman-teman kita yang honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun, gajinya masih berdasarkan ifak dari sisa-sisa guru. Manusiawi sekali. Saya kok jadi emosi ya? Ya jangan emosi, jangan emosi dulu Pak. Gitu. Jadi kita akan berbicara mengenai solusi, bukan hanya berbicara mengenai masalah saja. Dan nanti kita juga akan berbicara mengenai solusinya tuh seperti apa sih, dan harus seperti bagaimana sih pendidikan di SD negeri ini agar lebih digemari dan kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Sebagaimana dulu kita masih kecil, bagaimana SD negeri ini menjadi primadona di kalangan masyarakat. Nah, untuk menemukan jawabannya, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah jeda pariwara yang berikut ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Masih bersama saya Nailin RA dalam acara Bedah Opini. Tema kita memang sangat menarik sekali ketika SD negeri tak lagi digemari. Nah, kita akan berbicara mengenai solusi ketika kita sudah menemukan berbagai macam
kendalanya tuh seperti ini gitu loh. Dan kita nggak bisa cuman memberikan kritik saja. Apalagi di sini sudah duduk bersama saya anggota dewan dari Komisi E yang memang membidangi pendidikan dan memang konsen dalam untuk urusan termasuk mengawal regulasi untuk pendidikan sendiri, bagaimana sih baiknya dan idealnya agar terjadi perbaikan di sekolah-sekolah negeri ini, Pak. Karena sekolah negeri ini kan sebenarnya adalah fasilitas dari pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi ketika itu tidak digemari oleh masyarakat, ya itu seperti menyajikan sebuah hidangan yang basi dan nggak akan ada yang mau menyantap. Enak. PR-nya kemudian adalah apakah itu hanya pembuang-buangan anggaran? Karena sekolah itu ada nggak ada siswa tetap harus ada operasional dong, minimal untuk listriknya, untuk kebersihannya gitu. Iya betul. Tapi tidak ada kegiatan dan aktivitas pendidikan di sana karena tidak mendapatkan murid. Beberapa sekolah juga merupakan sekolah negeri ini juga merupakan sekolah yang memiliki prestasi di kecamatan dan di kabupaten. Sampai kepala sekolahnya menangis. Tidak mendapatkan siswa padahal sekolahnya itu termasuk sekolah yang bermutu. Dia menjaga kualitas. Nah, kemudian udah melakukan berbagai macam inovasi, mulai dari mendatangi wali murid, jemput bola, menawarkan seragam gratis, buku gratis, sampai menawarkan uang transport gitu, agar anaknya mau sekolah di sekolahan itu. Tapi ternyata segudang iming-iming itu tidak membuat orang tua murid untuk memilih atau tergerak untuk sekolah di SD negeri ini. Jadi sebenarnya ketika kita sudah berbicara panjang lebar tadi, memang ada beberapa hal yang membuat orang tua ini mulai tidak percaya dengan SD negeri. Nah, ini adalah sesuatu yang memang harus diatasi bersama. Nah, ini kalau dari perspektif dari anggota dewan sendiri, solusinya apa sih Pak agar hal ini tidak berlarut-larut? Karena saya khawatir ya kalau sekarang udah ada puluhan yang di regrouping, di tahun depan malah sudah nggak ada lagi itu sekolahnya gitu. Ya, jadi saya kira simpel ya terkait dengan situasi dan fenomena SD negeri yang ada di Jawa Tengah saat ini harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh, terutama 3 hal yang menjadi catatan kami. Yang pertama soal kondisi sarpras SD negeri hari ini juga harus diremajakan gitu ya Mbak ya. Dan ini butuh komitmen politik will dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jangan sampai kondisi SD yang ada di daerah saat ini, kondisi infrastrukturnya sangat memprihatinkan, tertinggal ya dengan sekolah-sekolah di sekitarnya. Sekarang di mindset orang tua maupun anak, pilihan utama untuk masuk sekolah itu lebih ke physically dulu. Jadi gedungnya bagus, anaknya nyaman, lagi ditambah dengan ruangan yang ber-AC. Minimal kalau hujan nggak takut roboh. Ya, itu harus ada. Ini butuh komitmen besar dari pemerintah, terutama dalam konteks pengalokasan anggaran. Jangan sampai gara-gara diperketat anggaran pendidikan, kemudian banyak SD Impres yang bubar, rapuh, kemudian berdampak secara luas di dunia pendidikan itu. Kemudian yang kedua, guru-gurunya juga harus diremajakan kembali. Banyak SD ini yang gurunya tua-tua, sepuh-sepuh, tinggal menunggu pensiun. Atau ada yang baru tapi honorer. Nah ini. Betul kan? Persoalan. Honorer itu kan gajinya nggak jelas. Gajinya di bawah UMK, bahkan ada yang 500 ribu. Bagaimana dia bisa punya motivasi semangat belajar tinggi kalau gajinya masih seperti itu? Ini 2 hal. Kemudian yang ketiga, kurikulumnya. Kurikulum di SD negeri kan tadi di awal saya coba tuh kupas. Ini kalau kurikulum ini lebih soal kecerdasan dari kepala sekolah maupun komite sekolah ya. Kalau di sekolah dan komite sekolah itu banyak juga sih sebenarnya SD negeri yang masih survive dan masih diterima di masyarakat juga masih banyak. Gitu. Masih banyak. Karena semua stakeholder di sekolah tersebut, baik guru, komite, kemudian kepala sekolah, orang tua punya komitmen yang sama untuk mempertahankan kualitas, memberi fasilitas, pelayanan yang terbaik. Dan ada kompetisi, ada kompetisi di luar gitu. Ada kompetisi karena di luar sana ada SD yang bagus swasta, sana ada yang bagus swasta, maka ada komitmen bersama kalau SD ini tidak kita perbaiki mental kita, guru-guru dan kepala sekolah dan komite dan orang tua, maka bisa jadi anak-anak kita akan tergerus semua di sekolah-sekolah swasta yang sekarang itu tingkat pertarungannya luar biasa. Persaingannya sangat dinamis gitu. Nah ini berhasil. Jadi ada komitmen dari situ berhasil. Lalu kemudian SD yang negeri yang masih berhasil juga banyak. Tapi kembali kepada 3 hal tadi,
ternyata banyak juga SD-SD di daerah yang tidak memiliki komitmen 3 hal tadi, itu soal sarpras, soal kondisi guru-gurunya yang memang di bawah kesejahteraan gurunya, semangat untuk mendidik dan mengajarnya juga kadang-kadang tidak maksimal karena mentang-mentang statusnya berbeda, PNS gitu, kemudian tidak maksimal. Nanti kalau misalnya ini bubar juga saya bisa dipindah di sekolah yang lain, toh status guru saya nggak bakalan hilang, PNS saya. Ada yang seperti itu juga ada. Sementara di satu sisi teman-teman sekolah swasta itu mendidik, ya mengajar, mengabdi di sekolahan itu memang komitmennya di awal dengan yayasan, dengan pihak sekolah, memang harus meningkatkan mutu, kualitas, menjaga agar situasi dan kondisi di dalam proses pembelajaran di sekolah ini harus betul-betul perfect dan luar biasa itu. Jihad pendidikannya itu luar biasa. Dan tadi disampaikan kadang kalau harus turba ke rumah-rumah mendatangi orang-orang tua, jemput bola dilakukan. Berkorban di awal, setelah itu dia akan bisa dengan nyaman. Sudah melakukan itu, tapi kemudian hasilnya memang masih zonk, karena saya rasa keprihatinan dari orang tua ini sendiri juga merupakan sebuah PR yang memang harus segera diatasi gitu. Tidak hanya oke kita biarkan saja seperti itu dan kemudian banyak sekolah yang di-regrouping, tapi ingat bahwa sekolah yang di-regrouping ini kan juga akan menjadi sebuah bangunan kosong yang kemudian mubadir lagi ini Pak gitu. Yang justru saya khawatirkan ini kan sudah hampir 5 tahun, 10 tahun belum ada rekrutmen ASN. Iya. Jadi ini mungkin hanya tinggal guru-guru negeri saja yang masih bertahan di sekolah-sekolah atau di SD-SD itu, yang PNS ya. Nah yang honorer kan akhirnya keluar karena tidak dapat jam mengajar karena rekrutmen itu. Nah oleh karena itu sesungguhnya sekolah negeri, SD negeri yang milik publik dan ini harus mendapatkan full fasilitas dari negara. Dan saya yakin yang namanya negeri ini komitmen soal kebangsaan juga luar biasa. Sekarang banyak muncul sekolah-sekolah baru yang maaf ini kadang-kadang komitmen soal nasionalisme, komitmen soal kebangsaannya juga kadang-kadang perlu kita evaluasi ya. Betul. Karena kadang-kadang kan lebih ke politik, bukan politik identitas. Kadang-kadang masyarakat itu hanya karena anaknya pulang ke sekolah, pulang dari sekolah, assalamualaikum Umi, Abi gitu, tertarik. Tapi kecintaan kepada bangsa ini kadang-kadang juga tidak. Ini kadang-kadang karena itu orang tua bagian dari itu kebutuhan untuk melakukan pendidikan moral itu tadi mungkin Pak gitu. Jadi gimana ya caranya meyakinkan kepada masyarakat bahwa ukuran untuk menjamin bahwa anak ini dididik, diajar, didampingi selama proses pembelajaran atau pendidikan di dalam ruang kelas itu tidak hanya sekedar kalimat-kalimat verbal itu, tetapi juga dilihat secara holistik ya, secara holistik, secara universal itu, bahwa pendidikan ini harus utuh sebagai bangsa negara Republik Indonesia yang harus menjamin soal nilai-nilai nasionalisme, tapi juga tetap memperhatikan nilai-nilai keagamaan sesuai dengan agama masing-masing. Itu mestinya harus menjadi fondasi utama di setiap satuan pendidikan yang ada, baik negeri maupun swasta. Itu yang belum bisa dihadirkan oleh sekolah-sekolah negeri, terutama SD negeri. Kalau ke depan SD negeri itu ada pola, cara, strategi, nggak apa-apa harus meniru swasta. Kalau ternyata itu bagus, ya tidak masalah. Hari-hari ini kan beberapa tahun terakhir ini juga negara membuat kebijakan ada KIP untuk siswa kurang mampu. Iya betul. KIP ya, kartu Indonesia Pintar itu. Bahkan dengan cara yang menurut saya tidak adil, hanya negeri saja yang diberi, yang swasta enggak. Itu pun juga tidak menjawab. Artinya tidak menjamin bahwa masyarakat kemudian berbondong-bondong masuk di negeri gara-gara dengan KIP sejumlah itu tidak. Fasilitas artinya yang kan bukan karena mahal atau murah. Ya, bukan karena murah atau mahal sekolah itu, tapi jaminan soal kurikulum, jaminan soal sarpras yang layak, ternyata juga itu menjadi perhatian atau pertimbangan orang tua untuk mendidik atau menyekolahkan putra-putrinya gitu. Ya. Baik, demikian pemirsa Lingkar TV pembicaraan kita yang cukup sangat dalam sekali dengan berbagai macam problemanya dan juga bagaimana solusi-solusinya, dan ini akan menjadi bahan atau evaluasi untuk para pelaku di SD negeri, bagaimana sih untuk menghidupkan kembali, memang membutuhkan sebuah inovasi dan gebrakan-gebrakan tersendiri. Satu hal yang menarik yang saya tadi bisa tarik ke sebuah kesimpulan bahwa sebagai SD negeri pun seharusnya tidak perlu malu untuk ngangsu ilmu di SD swasta, bagaimana caranya untuk bisa menarik
masyarakat menyekolahkan anak didiknya di sana, dan sekaligus bagaimana caranya untuk bisa memberikan pendidikan karakter yang kuat. Nah, ini yang merupakan ciri khas dari sekolah-sekolah swasta yang belum dimiliki oleh SD negeri. Akhirnya waktu juga yang membatasi kita. Saya Nalin RA mohon undur diri. Saksikan terus Bedah Opini hanya di Lingkar TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.